Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Putrawya, nomor absen 5. Nama saya Ahmad Ramdhani dari nomor absen 2. Saya Anissa Nur Maulidiana, absen 8. Saya Metana Pratama, absen 19. Nama saya Naipan Kurniawan, absen 22. Halo semua, perkenalkan nama saya Regina Nandana Michael, nomor absen 27. Perkenalkan, saya Ristiawati Amelia, absen 29. Nah, jadi apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama, mengenai definisi dan pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, kelebihan. Yang keempat, kekurangan. Yang kelima, jenis-jenis. Yang keenam, contoh. Dan yang ketujuh, terakhir, yaitu mengenai studi kasus dan soal. Oke, pada pembahasan pertama yaitu definisi pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan sebuah bentuk pasar yang menggambarkan sebuah situasi di mana hanya terdapat sebuah penjual tunggal atau beberapa saja. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi selanjutnya yaitu pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu pasar yang mana perbedaan penjual dan pembeli sangat banyak, namun dengan produk atau barang yang serupa. Yang kedua yaitu ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual menentukan harga. Yang ketiga, sulit berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah tidak ada barang pengganti. Selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna. Ada 4 poin. Yang pertama, barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. Yang kedua, penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ketiga, mendorong untuk menemukan produk yang inovatif dan bisa berkembang dengan cepat. Yang keempat, menguntungkan konsumen dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, harganya hanya dikuasai oleh satu pihak, dikuasai oleh keinginan penguasa pasar. Yang kedua, merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, terdapat permainan harga. Yang keempat, tidak ada keunggulan produk dibandingkan produk lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar pesaing tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, yaitu suatu kondisi pasar di mana di dalamnya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut dan ada juga banyak pembeli yang hadir. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama. Akan tetapi, setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Yang keempat, yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah contoh dari pasar monopoli. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya di slide sebelumnya, pasar monopoli merupakan di mana hanya ada satu produsen yang melayani beberapa konsumen. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah perusahaan listrik, yang kedua adalah Telkom Indonesia, yang ketiga adalah perusahaan minyak bumi dan juga gas. Selanjutnya adalah contoh dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah contohnya industri sabun, yang kedua industri baja, yang ketiga industri toko, dan yang terakhir adalah industri pasta gigi. Selanjutnya yang ketiga adalah contoh pasar dari monopolistik. Yang pertama adalah contohnya industri makanan. Yang kedua adalah perabotan rumah tangga. Yang ketiga adalah minuman. Dan yang terakhir adalah baju dan juga pakaian lainnya. Selanjutnya adalah contoh dari pasar monopsoni. Contohnya adalah peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya saja. Selanjutnya adalah contoh dari pasar oligopsoni. Contoh ini adalah contoh terakhir dari jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar wortel dan yang terakhir adalah pasar tembakau. Baik, materi selanjutnya adalah studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Risti. Selanjutnya, studi kasus pasar persaingan tidak sempurna.
Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Selama periode 11 hingga 25 Juli 2008, hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua ini industri di Jawa Bali, wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton, Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan, terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkitan berbahan bakar minyak BBM PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Baik teman-teman, setelah mengamati analisis studi kasus yang dibacakan oleh Ristiawati, selanjutnya adalah soal-soal mengenai analisis yang tadi dibacakan oleh Ristiawati. Yang pertama, menurut kalian, saran apa yang bisa dilakukan untuk menangani krisis listrik yang memuncak? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik? Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi untuk mengatasi krisis energi di Indonesia? Baik teman-teman, soal-soal mengenai analisis studi kasus tadi merupakan bagian penutup dari materi pasar persaingan tidak sempurna kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.